Baik, materi kali ini adalah percobaan 3 faktor. Dalam percobaan 3 faktor akan saya berikan beberapa ilustrasi. Nah, untuk itu saya berikan yang pertama kali adalah kalau kita punya percobaan 3 faktor, sebut saja faktor A itu ada 3 taraf, faktor B 2 taraf, faktor C 3 taraf, dan masing-masing kombinasi perlakuan ini diulang 2 kali. Sehingga banyaknya seluruh satuan percobaan yang diperlukan, itu satuan percobaan yang homogennya diperlukan itu ada 3 kali 2 kali 3 kali 2, 36. Nah, model yang pertama adalah yang kita namakan percobaan berfaktor 3 kali 2 kali 3 dalam rancangan acak lengkap. 3 kali 2 kali 3 dalam rancangan acak lengkap. Ya. Sehingga seluruh unit percobaan yang diperlukan, yaitu sebanyak 36 itu, sedapat mungkin harus homogen. Nah, yang pertama akan saya berikan cara ilustrasi bagaimana mengacak ke unit-unit percobaan itu. Jadi, andaikan faktor A itu kita notasikan karena tarafnya 3 itu dengan A1, A2, A3, dan faktor B itu ada 2 taraf, B1 dan B2, faktor C itu ada 3 taraf, C1, C2, C3, ya. Maka keseluruhan kombinasi perlakuan itu akan membentuk begini. Jadi A1, B1, C1 sampai A3, B2, C3. Dan masing-masing diulang 2 kali. Ya. Kalau ini kita berikan nomor dari 1 sampai 36, maka kombinasinya seperti ini. Jadi A1, B1, C1 diulang 2 kali, A1, B1, C2 2 kali, 2 kali juga, dan seterusnya semuanya 2 kali. Dan ini kita berikan nomor dari 1 sampai 36. Nah, untuk apa? Nah, sekarang kita membuat tabel bilangan acak di sini. Tabel bilangan acak sebanyak 36. Ini ada 36 ya. Kemudian dari 36 itu kita urutkan yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil diberi angka 1, yang terbesar diberi angka 36. Oke. Nah, dengan cara bagaimana? Di sini perintahnya adalah run ya. Run. Jadi run, kurung buka, kurung tutup itu membuat tabel bilangan acak yang nilainya di antara 0 sampai 1. Ya. Nah, kemudian dari bilangan-bilangan acak ini adalah array, entah saya beri nama atau tidak. Oh, ini tidak saya beri nama. Nah, itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar tadi ya. Kemudian dibaca, kalau misalnya di sini mendapat angka berapa, 5, berarti angka perlakuan nomor 5 inilah yang ditempatkan di sini. Jadi kalau A3B1C2, A3B1C2 berarti di sini ya. A3B1C2 itu berarti angka itu adalah kalau nggak urutan ke-27 ya 28. Itu ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi setelah membuat tabel bilangan acak ini di sini, sebelumnya ini saya buat tabel dulu ya, ini saya buat tabel. Oke. Namanya faktorial apa? Faktorial RAL ya, faktorial RAL. Jadi kalau mau mencari faktorial RAL itu di mana ya? Ada tabel array ya. Oke. Kemudian ini kita baca di sini perintahnya ya. Jadi menggunakan notasi begini. Jadi mencari nilai, jadi mencari nilai yang berada dalam tabel ya. Tabel apa? Tabel faktorial RAL acak lokasi. Oh, ini namanya faktorial RAL acak lokasi ya. Pada kolom 2, Nah, yang dicari itu kolom pertamanya apa? Kolom pertamanya adalah kita cari ranknya di sini. Ini relatif terhadap semua angka di sini itu sama saja menunjukkan ranknya berapa. Jadi kita gunakan rank titik AVG, ini E8, ya E8, relatif terhadap
nilai-nilai yang ada dari E8 sampai J13. Ya. E8 sampai J13. Ini nilainya berapa ranknya. Kemudian kita baca ke sana. Nah, di sini muncullah A3B1C2. Ya. Oke. Nah, ini masih dalam formula, dalam rumus ya. Jadi kalau kita mau mengacak tinggal tekan kontrol copy, kontrol paste untuk sel yang kosong, tempat saja misalnya di sini sel kosong, kalau kita tekan kontrol copy, kontrol C, kontrol V begini, nilainya berubah terus ya. Nilainya berubah terus. Ini menunjukkan bagaimana cara mengacak dalam sebuah percobaan ya. Faktorial A, B, C, faktorial 3 faktor ini ya. Dalam rancangan acak lengkap. Nah, oke. Jadi caranya begitu. Ini cara pengacaan. Jadi ini desain atau layout lapangannya, layout lapangan. Jadi kalau masing-masing ini adalah unit percobaan, entah itu polybag, entah itu petaan tanah yang homogen semuanya dan sebagainya ya. Ini adalah tempat di mana perlakuan itu diberikan. Jadi A1B2C1 di sini. Mungkin A1B2C1 yang lain ini, A1B2C1 yang lain ada di sini. Dan itu hanya muncul sekali ya, hanya muncul sekali. Oke. Hanya muncul 2 kali. Sorry. Karena sesuai dengan ulangannya ya, sesuai dengan ulangannya. Nggak ada lagi A1B2C1 yang lain ya. Ini pada saat ini ya. Jadi kalau ini kita tekan kontrol copy, kontrol paste, ya berubah lagi ya. Berubah lagi. Dia akan berubah terus ya. Berubah terus setiap kita menekan kontrol paste begini, dia akan berubah terus. Ya, ya sama aja kalau kita tekan misalnya sampai kita mengatakan stop gitu ya. Ini bergerak terus ya, ini bergerak terus begitu kita bilang stop. Nah, berarti inilah hasil terakhir yang harus di mana perlakuan-perlakuan ini diberikan pada satuan percobaan yang di-assign ini ya. Oke. Nah, andaikan sekarang itu pengacakannya, andaikan kita punya layout data. Bagusnya dalam menganalisis pakai Excel itu layout datanya seperti ini ya. Kita tuliskan nomor pengamatannya ya 1 sampai 36, faktor A, faktor B, faktor C. Jadi kalau misalnya A1B1C1 A1B1C1 ulangan pertama ini 105 misalnya nilainya. A1B1C1 ulang kedua nilainya 127 gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi bagusnya nulisnya begini. Nanti ada keuntungannya nulis begitu ya. Nah, sekarang kita lihat modelnya. Nah, kalau modelnya yang kita inginkan itu dalam notasi matematik seperti apa? Nah, kita lihat tadi bahwa karena unit-unit percobaan ini semuanya homogen, ya, semuanya homogen, dan yang kita berikan di sini adalah perlakuannya sesuai dengan ini. Jadi perlakuan itu ini semua. Jadi mulai dari A, B, C, semua ini perlakuannya. Hanya saja kita modelkan di sini bahwa ini adalah pengaruh perlakuan A, pengaruh perlakuan B, pengaruh perlakuan C, ya taraf A taraf ke I misalnya, B taraf ke J, C taraf ke K. Ini interaksi dari AB, AC, BC, ABC. Ini interaksi 3 faktor, ini interaksi 2 faktor, ini pengaruh utama. Ya, jangan lupa kalau di sini indeksnya I, B, I untuk A, J untuk B, K untuk C, ya mungkin ini L gitu. Jadi ada 4 indeks ya, 4 indeks. Yang I-nya sampai 3, J-nya sampai 2, K-nya sampai 3, N sampai 2. Jadi modelnya ini. Jadi kalau ini diringkas, ini adalah perlakuan, jadi mu plus perlakuan plus error. Jadi ini adalah model rancangan lapangannya acak lengkap. Kemudian di sini faktorial, ya. Perlakuannya bersifat faktorial. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat dari model ini ya, dari model ini biasanya yang tidak menggunakan indeks itu adalah mu. Ini saya tidak tuliskan dalam bentuk notasi huruf Yunani ya. Kita bisa aja kayak huruf Yunani, tapi kalau mau mengganti ini semua ya pakai Yunani, tapi nggak bisa sini ya. Umumnya ini kita ganti Yunani atau simbol ya.
simbol. Tapi ya oke, jelek. Jelek kalau pakai simbol. Oke, nggak usah pakai simbol ya, biarlah begini. Oke, pakai ABC aja. Nah, yang jelas ini semua ada dalam sumber keragaman dari tabel analisis keragaman. Jadi ada A, B, C, AB, AC, BC, ABC, galatnya total. Ya. Oke, nah ini adalah sumber keragamannya. Nah, oke, tadi sudah saya jelaskan sebaiknya cara menyusun data itu dalam bentuk kolom seperti ini. Jadi ini artinya kalau di sini pengamatan kelima ini A1, B1, C3 itu nilainya 162,13. Kemudian yang terakhir A3, B2, C3 itu nilainya 194,64. Ya. Kemudian kita beri, kalau ini kita sorot ya, mulai P3 ini sampai P38 itu kita beri nama respon. Ya. Di sini berikan namanya respon. Kemudian untuk ini saya berikan nama faktor A, ya, faktor A. Kemudian ini faktor B, ya, di bawah ini faktor B, di bawah tulisan faktor B ya. Kemudian ini faktor C, ya, faktor C. Nah, untuk apa seperti itu kita biar memudahkan kalau kita ingin menjumlah. Misalnya untuk A1 itu berapa? Daripada menyorot seperti ini, ya. A1 ini 1872,90 jumlahnya. Jadi kalau untuk A sama dengan 1, ya, atau A1 ini nilainya adalah jumlah ini semua. Kan capek gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mempermudah menghitung subtotalnya. Jadi misalnya untuk A ini A itu ada 3 taraf, A1, A2, A3 ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bagaimana mencari total A1 itu dari data yang di atas tadi ya. Caranya seperti ini, sum if ya. Ini jumlah bersyarat. Jumlah bersyarat yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah array respon, nilai-nilai yang ada pada array respon itu berdasarkan faktor A ini, berdasarkan, jadi yang dijumlahkan itu yang biru itu ya, yang biru ini berdasarkan faktor A ini, kalau faktor A-nya sama dengan E24, sama E24 itu 1 ya, 1 ini. Nah, itu ya. Jadi itu nilainya 1872. Nah, untuk hal yang sama di sini kalau kita lihat sama di sini ya. Ini sum if juga ya. Sum if respon faktor A E25 sama, rumusnya sama semua. E24, E25, E26. Jadi A1 yang perlu dicatat adalah bahwa jumlah ini semua, jumlah respon ini semua ya. Kalau ini kita jumlahkan begini, kita bisa lihat 6355,33 ya. 6355,33 ya. Kita bisa menuliskan cross check-nya di sini juga. Di mana lah? Di sini misalnya sum dari respon ya. Sum dari respon. Oke. 6355,32 atau 0,33 ya. Kalau mau 2 desimal. Kan begini ya. Ini harus sama. Ya, 6355 ya, sama. Demikian juga untuk yang selain faktor A ini, ya. Ini faktor B, sama rumusnya, hanya ganti aja yang tadinya A jadi B sini faktor B ya. Oke. Jadi kalau mau digedein, ya gini caranya. Nah, sum if respon faktor B E29. Nah, kalau C ya sum if respon faktor C E33 ya. Ini E33-nya situ menunjuk ini. Apakah E33, E34, E35 karena C-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke. Nah, kemudian jadi ini nanti kita beri nama, misalnya nih kalau nggak diberi nama juga, oh ini bisa beri nama utama A, ini utama A, ini utama B untuk menghitung pengaruh utama, ya. Ini utama C gitu ya. Nah bagaimana kalau, nah makanya kita gunakan sum if tadi, kalau menghitung A1 B1 totalnya berapa gitu, sampai A3 B2, A1 B1, A1 B2 dan seterusnya sampai A3 B3 ini, caranya ya pakai sum if tadi.
Jadi kalau kita perhatikan formula dari SUMIFS ini ya. Nah, oke. Jadi SUMIFS yang dijumlah apa? Respon yang biru ini nah, ya, yang biru ini. Kemudian kuncinya apa? Kalau faktor A-nya 1, faktor B-nya 1. Nah, kalau faktor A-nya 1, faktor B-nya 1. Jadi ini H24, I24. Ini untuk faktor A, ini faktor B. Ya. Jadi nilainya 862. Kalau A-nya 2, B-nya 3, nilainya ini. A-nya 3, B-nya 2, nilainya ini. Yang jelas kalau ini kita jumlah, sama dengan tadi, 6355,33. Itu AB, AC sama saja, ya. AC sama saja cara mencarinya. Misalnya nih A1C3, A1C3 ya, ini jumlahnya berapa? Jadi respon faktor A nilainya 1, H34, faktor C nilainya 3, I34 ya. Nah, ini nilainya ya, jadi tidak manual mencarinya dan jumlahnya sudah tentu ini sama dengan 6355 sehingga tidak salah, artinya nilai masing-masing taraf perlakuan ini total nilainya sudah benar ya. Demikian juga yang BC. Yang BC juga dicari dengan cara yang sama ya, BC. Dan bahkan ABC sekalian. ABC sekalian, jadi A1, B1, C1, kalau kita lihat ya, sampai A3, B2, C3 itu bisa dicari. Dan ini caranya ya. Nah, jadi faktor A-nya berapa, faktor B-nya untuk nilai berapa, faktor C-nya untuk nilai berapa ya. Nah, dan untuk cross check kita bisa jumlahkan ke sini 6355. Benar ya? Oke. Nah, jadi itu nanti yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya untuk mencari interaksi ya nanti nilai ini yang kita gunakan nih namanya interaksi ini ya. Interaksi apa ini? Ini kalau kita tarik begini ya, interaksi ABC misalnya. Jadi array itu namanya interaksi ABC. Jadi ada utama A, utama B, utama C ya. Ini interaksi BC ya. Lihat di kiri atas. Interaksi BC jadi array interaksi BC itu ini. Ini interaksi AC ya, interaksi AC. Ini interaksi AB ya. Nah, lagi ya. Ini interaksi ABC. Ini interaksi ABC. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, atas dasar itulah kita menjadi lebih mudah dalam menghitung baik derajat bebas maupun jumlah kuadrat. Perhatikan ya, sekarang kita perhatikan dari paling bawah, yaitu total atau respon. Nah, di sini derajat bebas total itu sama dengan count banyaknya anggota pada array respon dikurang 1. Ya. 36 kurang 1, 35. Kemudian kita naik ke atas, ya. Untuk yang faktor utama, semua menggunakan format yang sama, yaitu count utama A, atau utama B, atau utama C, yang masing-masing dikurang 1. Yang utama A, kurang 1. Jadi, banyaknya data pada utama A, kurang 1. Banyaknya data pada utama B, kurang 1. Ya. Dan seterusnya sampai yang C. Mulai interaksi ini, formulanya beda. Jadi, kalau derajat bebas interaksi itu, interaksi apa? A dengan B. Kalau A dengan B ya derajat bebasnya sama dengan derajat bebas A dikali derajat bebas B. Jadi 2 kali 1. 2 ya. Gitu. AC 2 kali 2, 4. BC 1 kali 2, 2. ABC ya A kali B kali C, 4. Sehingga derajat bebas Galat itu sisanya. Sisanya ya 35 dikurang sisanya itu. Sisanya itu jumlah dari merah ini, yaitu 18. Jadi kalau ini jumlahkan 17, jadi sisanya 18. Baik. Nah sekarang kalau menghitung jumlah kuadrat, nah untuk derajat bebas total ya, apapun desainnya, asal data pengamatan aslinya itu ada, kita bisa menghitung jumlah kuadrat totalnya. Oke. Nah, di
di sini kita lihat formulanya ya. Nah, oke. Formulanya begini, ini bentuk umum. Sum square. Jadi masing-masing data ini dikuadratin. 105 kuadrat, 105,45 kuadrat, 127,63 kuadrat, dan seterusnya sampai terakhir. Jumlahin, kemudian dikurang dari jumlah dari yang di kuning, di array biru abu-abu ini, dikuadratin dibagi banyaknya data. Ini yang di belakang ini namanya faktor koreksi. Nah, jadi sum dari respon dikuadratin dibagi count dari respon. Itu faktor koreksi. Sehingga jumlah kuadrat totalnya sama dengan sum square dari respon dikurang ini. Ya. Karena ini adalah pengamatan aslinya, jadi bukan merupakan jumlah dari beberapa pengamatan, ya, kita tidak perlu membagi dengan sesuatu di sini, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ABC ini kita lihat, yang ABC ya pengaruh utama ya, ini A. Kalau kita lihat formulanya menjadi begini. Ya. Yang di belakang ini sama, yang di belakang ini adalah faktor koreksi, nggak perlu diganggu gugat, biarlah gitu ya. Nah, hanya saja begini, kita menggunakan yang tadinya respon itu diganti dengan utama A karena kita mencari jumlah kuadrat utama A ya. Hanya karena utama A itu hanya ada 3 pengamatan, maka di sini harus dibagi dengan masing-masing itu jumlah dari berapa pengamatan gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya. Daripada kita menggunakan angka, kita menggunakan count respon. Count respon kan 36 nih. Count utama A 3, jadi ulangannya memang 36 bagi 3, 12. Jadi di sini sebetulnya dibagi dengan 12, sepanjang ini tuh nilainya 12, gitu ya. Oke. Lihat formulanya, ya, lihat formulanya. Yang pengurangnya ini adalah faktor koreksi. Untuk A, B, C rumusnya sama. Hanya di sini diganti dengan utama A, diganti utama B, utama A diganti utama B. Untuk yang C, utama A diganti utama C, ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini formulanya sama persis. Hanya di sini utama B ya. Nah, di sini utama C. Kalau kita lihat ini utama C. Nah, ya, utama C. Jadi dengan ini bisa, yang pertama bisa memahami bagaimana jalan kita menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing komponen keragaman, sumber keragaman itu ya. Oke. Ini untuk pengaruh utama. Kalau untuk pengaruh interaksi itu mirip seperti tadi. Jadi kalau kita lihat formulanya untuk interaksi 2 ya. Interaksi 2 dulu. Nah, ini interaksi 2 faktor maksudnya, bukan interaksi 2. Interaksi 2 faktor ini begini, kita lihat. Nah, AB. Jadi sama persis. Kalau di sini bukan utama tapi interaksi AB. Pembaginya count respon dibagi count interaksi. Ya. Kalau misalnya A-nya 3, B-nya 2, kan 6 tuh. 6. Ini 36 dibagi 6, ya 6. Ya. Jadi masing-masing pengamatan dari A1, B1, A2, B1, A3, B1, atau A1, B2, kan ada 6 tuh. Masing-masing kombinasi perlakuan itu ada 6 ulangan. Gitu ya. Nah, setelah itu, karena dia interaksi, setelah dikurangi faktor koreksi ini, dikurangi lagi dengan pembentuknya. Kalau ini interaksinya AB ya, maka pembentuknya adalah faktor A dan faktor B. Nah, derajat bebas, jumlah kuadrat faktor A dikurangi jumlah kuadrat faktor B. Ya, itu. Ini bentuknya, bentuk umumnya ya. Jadi ini faktor koreksinya tetap tergantung AB. Kalau AB di sini count respon dibagi count interaksi AB dikurangi A dikurangi B ya, pengaruh jumlah kuadrat A jumlah kuadrat B. Kalau yang AC juga begitu, sama saja. AC ya. Oke. Nah, di sini interaksinya AC, di sini interaksi AC, di sini dikurang pengaruh A ini ya, dikurang pengaruh B, jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B ya. T4 dan T6. Nah, untuk
BC masih sama, untuk BC ya, BC ini masih sama, hanya diganti namanya aja ya, ini interaksi BC, pengaruh B, jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat C ya. Nah yang ABC nih ya, yang ABC ini kita lihat bagaimana yang ABC. Yang ABC ini, nah ya, kita lihat sama ya, interaksi ABC dibagi count interaksi ABC dikurangi faktor koreksi, hanya pengurangnya banyak ini A, B, C, AB, AC, BC, jumlah kuadratnya ya, jumlah kuadratnya sebagai pengurangnya itu ya, dan sisanya tentu saja galat. Jadi 23.000 sekian ini dikurangi jumlah yang di atasnya ini sama dengan 5.725. Oke, kalau mau lihat itunya, oke, dilihat nilainya. Nah, oke. T12 dikurangi ZAM, dikurangi jumlahnya. Nah, oke, jadi itu yang intinya bagaimana sebuah percobaan 3 faktor itu dianalisis. Jadi tergantung bagaimana pelaksanaan penelitian itu, bagaimana perlakuan-perlakuan itu diacak dalam satuan-satuan percobaan. Ya. Jadi kalau F hitung ini jelas nih, kuadrat tengah itu sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya, semua ini sama. Jadi kolom T dibagi kolom S untuk masing-masing baris ini, masing baris. Ya. Kemudian baru dihitung F hitungnya. Nah, ini apabila diasumsikan bahwa pengaruh perlakuan itu tetap. Jadi kalau pengaruh perlakuan tetap, maka semua sumber keragaman ini, pengujian hipotesis nolnya adalah dengan cara mencari rasio antara kuadrat tengah masing-masing sumber keragaman ini dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, kuadrat tengah galat. Jadi 4596,78 dibagi 318, 14, 165 dibagi 318, setengah lebih dikit, dan seterusnya ya. Nah ini. Nah, untuk, ini rasionya saya tunjukkan. Satu saja ya. Oke. Nah, oke. Dibaginya U11, semua dikunci, dibagi U11. Ya. Untuk menentukan peluangnya, kita gunakan, karena ini statistiknya F hitung ya, karena statistiknya F hitung, kita gunakan F, nilai F disk, bukan disk ya, disk. Nilai di sini berapa, derajat bebas pembilang itu S4, derajat bebas penyebutnya $S$11, oke, $S$11. Oke, 18. Jadi, ini menunjukkan bahwa ada dua nilai yang merah ini, yang nilainya lebih kecil dari 5%. Lebih kecil dari 5%. Di sini 0,0002, di sini 0,0278. Ya. Dan yang biru ini di bawah 10%. Ya. Tergantung alfa yang kalian gunakan berapa. Ya. Nah ini fokusnya saya nggak sampai sini. Fokusnya bahwa kalau kita punya percobaan 3 faktor, ya, ini kemungkinan pertama adalah percobaannya seperti ini, yang disebut dengan percobaan berfaktor atau faktorial ABC, biasanya dinyatakan dengan 3 kali 2 kali 3, ya, dengan 2 ulangan, ini modelnya. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ke 36 unit percobaan yang homogen ini susah didapat. Tapi kalau misalnya hanya didapat kurang dari itu, misalnya kita bisa memperoleh 38 unit yang homogen pada setiap lokasi, maka kita bisa menganggap bahwa masing-masing ulangan ini adalah kelompoknya, lokasinya. Jadi satu ulangan itu kehomogenan dari unit percobaan itu bisa dijamin. Ya, tapi kehomogenan di satu ulangan atau satu kelompok itu tidak harus sama dengan kehomogenan di tempat lain. Ya.
bersama. Nah, bagaimana modelnya? Nah, modelnya tentu begini, ada penambahan U di sini. U itu ulangan, ya. Dan kalau begitu setiap ulangan ini atau setiap kelompok ini cukup dengan 18 satuan percobaan yang homogen. Kalau tadi 36, jadi dibagi. Ada 18 di sini, ada 18 di tempat lain. Di kelompok 2 ya, kelompok 2. Ini mestinya kelompok 2. Biar ada perbedaannya. Ini juga kelompok 2. Oke. Jadi fungsinya kelompok ini tidak lain adalah sebagai ulangan juga. Ini ulangan pertama hanya dipisahkan di sini. Ini ulangan pertama di sini, ulangan kedua di sini gitu ya. Ini pengacakannya. Ini pengacakan. Jadi pengacakannya dilakukan pada tiap ulangan. Jadi nggak sama. Di sini petak pertama di ulangan 1 atau kelompok 1 dan petak pertama di kelompok 2 ini nggak harus sama, tergantung pengacakannya. Ingat pengacakannya digabung ini ya, jadi ABC-nya langsung sudah digabung sekaligus. ABC-nya digabung sekaligus di sini. Nah. Oke, jadi ini adalah layout lapangan percobaan. Jadi layout lapangannya, layout artinya kondisi lapangannya seperti apa ya, seperti ini ya. Kalau misalnya diperlukan untuk mengacak gitu, ya. Jadi kalau misalnya ini kita jalankan, itu berubah, ya. Itu berubah lokasinya. Jadi pada setiap kelompok ini semua perlakuan ada, ya. Semua perlakuan ada. A-nya 3, B-nya 2, C-nya 3, berarti itu 18. Ini 18 perlakuan. Nah, kalau 18 perlakuan ini ada semua pada tiap kelompok, maka dikatakan kelompoknya lengkap. Oke. Nah, jadi yang membedakan dengan yang tadi itu dalam hal penghitungan derajat bebas, dalam hal tabel analisis keragaman hanya ada pengaruh ulangan saja. Karena kalau kita lihat modelnya di sini yang tidak ada di model pertama tadi adalah U ini, ulangan atau kelompok atau blok, ya. Nah, oleh karenanya kita perlu menghitung di sini kelompok 1 totalnya berapa, kelompok 2 totalnya berapa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan data yang sama yang tadi ya. Jadi kalau yang di sini adalah baris pertama, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2. Ini sama nih, ini sama, yang bedakan adalah kelompoknya. Nah, ya. Jadi ada tambahan informasi kelompok. Nah, oleh karenanya di sini kita bisa mengetahui total kelompok 1 atau subtotal kelompok 1, kelompok 2 itu berapa. Ya. Ya. Di sini. Nah, di sini ya. Nanti bisa dicari dengan cara yang sama. Kelompok. Oke, kalau enggak ya sini ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menambahkan di sini ANOVA-nya ya. Ini ada satu sumber keragaman yaitu kelompok atau blok. Karena cuma 2 tarafnya, kelompok 1 atau kelompok 2, ini di sini derajat bebasnya 1. Itu. Nah, kemudian ada yang belum saya sesuaikan di sini ya. Di sini ini mestinya dari T4 bukan T5 ini ya. Ini dari T4 ya. Jadi derajat bebas galatnya berubah. Derajat bebas galatnya berubah menjadi 17 karena yang tadinya dalam rancangan cat lengkap itu 18, 1 itu dipisahkan sebagai sumber peragaman baru yaitu kelompok ya. Dan galatnya juga derajat bebas jumlah kuadrat galatnya juga berkurang ini. Jadi derajat jumlah kuadrat galat yang barunya sama dengan jumlah kuadrat galat yang lama ini dikurangi jumlah kuadrat kelompok, ini menjadi jumlah kuadrat error yang baru. Artinya dengan menambahkan sesuatu sumber peragaman yang baru itu kelompoknya jumlah kuadrat errornya semakin berkurang. Nah, apakah signifikan apa tidak itu lain cerita, harus melalui data ya, yang jelas begitu. Oke, nah di sini kalau kita lihat
hasilnya adalah ada penambahan jumlah kuadrat kelompok ya di sini. Karena ada sumber keragaman baru kelompok ini. Ya. Oke, jadi dan seterusnya caranya sama. Ya. Nah, jadi kita sudah bicara percobaan 3 faktor, A-nya 3 taraf, B-nya 2 taraf, C-nya 3 taraf, dengan 2 ulangan. Yang pertama modelnya RAL, jadi RAL itu unit percobaannya, dari pengacakannya jadi satu semua, ya pengacakannya jadi satu semua begini. Nah kalau yang kedua itu pengacakannya dalam kelompok, dan kelompok ini sebagai apa namanya, sekaligus merupakan ulangan, ya, ulangan dari percobaan itu sendiri, ya. Oke. Nah itu cara kedua. Jadi ada perbedaan tadi ya. Ini pengacakannya dilakukan pada tiap kelompok. Jadi di sini diacak, ya. Pada kelompok ini diacak, dan posisi pertama ini tidak sama sesuai dengan bilangan acaknya ya. Di sini diacak, kemudian di sini diacak. Oke, yang kita lihat yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah rancangannya split plot, di mana yang kita tempatkan pada peta utama itu adalah A. Jadi di sini setiap ulangan atau kelompok terdiri dari 18 satuan percobaan yang homogen. Tiap ulangan memiliki kehomogenan yang tak sama. Tiap ulangan memiliki kehomogenan tak sama. Setiap ulangan dibagi menjadi 3 bit. Kenapa 3? Karena yang mau kita tempatkan sebagai peta utama itu faktor A, dan faktor A itu terdiri dari 3 taraf, ya, 3 peta utama untuk penempatan taraf perlakuan A. Kemudian setelah A ditetapkan di mana dia berada, pada setiap penempatan taraf perlakuan A, kombinasi perlakuan BC diacak pada tiap peta utama. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini kita anggap sebagai namanya taraf A split A. Ya, cuma nama aja itu ya. Taraf split A ya. Kemudian ini taraf B C split. Nah, itu ya namanya aja itu ya. Nah, kemudian kita pertama kali tentunya mengacak. Ini satu ulangan nih, yang pertama ya. Kita buat ini kan ada peta utama 1, peta utama 2, peta utama 3. Yang di 1 itu A berapa, yang di 2 A berapa, yang ketiga A berapa. Ini kita lihat nih. Ini kalau kita jalankan begini kan. Nah, ini kan berganti nih. Sekarang A1 di sini semua, A3 di sini semua, A2 di sini semua ya. Begitu kita ganti gini A2, A1 ya. Nah, ini pengacakan. Artinya kita menentukan A dulu di sini semua, di sini A berapa, A berapa, A berapa, itu yang diacak pertama kali A-nya. Yang kedua berdasarkan masing-masing ini, itu di sini apa, di sini apa, di sini apa, di sini apa, itu kita lihat di sini. Nah ini, kita buat pengacakan di sini. Ini pada masing-masing peta utama itu dibagi 6, karena ada 6 kombinasi BC, B-nya 2 taraf, C-nya 3 taraf. Kombinasi BC itu semua daftarnya ini daftarnya ya. Nah, ini kita bernama interaksi BC split. Nah, pada splitnya ya. Oke, jadi dapatnya seperti ini kan. Ini kan seolah-olah kita acak dulu A-nya, pada masing-masing A ini diacak lagi kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya kan. Nih, A3 B2, A3 dulu sini. Kemudian oke, B2 di sini, B1 di sini. Oke, kemudian masing-masing itu C1 di sini, C2 sini, C3 sini ya. Ini kan nggak sama dengan ini, nggak sama kan? Nah, nggak sama ini. Ya. Oke. Nah, yang di sini tidak harus, di sini nggak harus urut. Yang pasti sama di sini A1, A2, A3. Sedangkan yang di belakangnya ini bisa B1, C1, bisa berikutnya bisa yang mana, karena diacaknya ke 6. Ada 6 data yang diacak di sini ya. Gitu. Nah, itu ulangan 1. Ulangan 2 juga dilakukan dengan cara yang sama. Dan yang ada di sini dan dengan yang ada di sini tidak harus sama. Tergantung pengacakan kan. Nah, ada pengacakan. Ini misalnya di sini A2 B1 C3, di sini A3 B1 C1. Yang jelas yang penting setiap warna ini A-nya sama. Karena dia berada pada peta
utama. Ya, ini cara pengajakannya saja. Nah, dengan adanya restriksi bahwa pada masing-masing ulangan ini diajak dulu A-nya, maka dia akan menimbulkan suatu galat. Galatnya dinamakan galat peta utama. Nah, jadi oleh karenanya modelnya menjadi begini. Oh, ini belum di mana saya tulis model ya? Oke. Jangan di sini. Nah, ya. Jadi ada ketambahan. Dalam split plot ini ada ketambahan. Ini yang ada pada peta utama, itu A-nya. Makanya A itu nanti di dalam analisis mengujinya itu dibandingkan dengan galat peta utama, sumber keragamannya. Ya. Sedangkan BC berada pada anak peta. Jadi BC beserta interaksinya dengan A, yaitu AB, AC, BC, ABC itu pembandingnya nanti galat anak peta. Ya. Nah, jadi modelnya menjadi begini. Ada ketambahan nih ya, ada ketambahan galat peta utama. Tadi kan nggak ada, tadi kan kelompok, jadi waktu RAL nggak ada kelompoknya, ABC, AB, AC, BC, dan seterusnya. Waktu rancang-rancang kelompok, ada tambahan kelompok nih, waktu split plot, nah ada lagi tambahan, yaitu galat peta utama. Sebetulnya galat peta utama ini merupakan interaksi antara kelompok dan A, ya. Antara ulangan dan A ini, ya, interaksi. Makanya derajat bebasnya hasil perkalian antara kelompok dan A, ya. Nah, oke. Karena interaksi, kita lihat di sini, ya. Sedangkan yang lain sama ya, formula yang lain tuh sama semua, ya. Oke. Yang tambahan baru aja yang beda formulanya, ya. Karena ada tambahan nih, galat peta utama gimana cara menghitungnya, oke. Nah, karena dia interaksi, ya bentuknya seperti ini, ya. Oke. Saya geser lagi biar panjang ini, biar bisa muat. Ya, nah gini. Jadi sum square ulangan faktor A kan, ulangan dan faktor A maksudnya. Ulangan dan faktor A itu interaksi. Nah, di sini count dibaginya ini banyaknya amatannya adalah count respon dibagi count dari ulangan faktor A. Nah, itu terus dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi ini ya. Faktor koreksi itu selalu sum respon nih kuadratin dibagi count respon, ya. Kemudian dikurangi, nah pengurangnya ini adalah pembentuknya. Oke, jumlah kuadrat ulangan ini, jumlah kuadrat faktor A ini, ya ini sebagai pengurang, ya sebagai pengurang. Oke, jadi begitu. Nah tentunya juga derajat bebas si galat anak peta ini juga berubah, ya. Ini berubah karena berkurang sini ya, berkurang. Ini kalau kita lihat formulanya, nah ini jumlahnya kurang, ini mulai dari W4 ini. Ya, ini W4 itu. Nah, misalnya 15 gitu ya. 15. Oke. Nah, ini split plot, tetapi kalau yang ditempatkan sebagai peta utama itu A. Satu perlakuan, satu faktor. Kita bisa dua faktor di sini. Ya, sebut saja A sama B. Nah, kalau begitu modelnya agak berubah dikit. Ini saya tulis di sini, makanya split. Yang sebagai peta utama itu AB, yang sebagai anak peta itu C. Nah gini ya, jadi U, AB, AB, GPU, ya gitu ya. C-nya berada pada anak peta. C-nya berada pada anak peta. Nah gitu. Nah terus macam mana modelnya? Macam mana cara penghitungannya? Nggak ada perubahan, cuman galat peta utamanya itu sekarang interaksi antara ulangan dan AB. Antara ulangan dan AB di sini ya. Jadi derajat bebasnya. Nah, kalau kita lihat derajat bebasnya begitu. Nah, ya. Oke, kurang panjang. Nah, jadi begini ya. Ulangan interaksi antara ulangan dan faktor AB, interaksi AB ya. Oke. Nah, pembaginya sama. Ini kalau di sini pokoknya di sini pembaginya ini count respon dibagi count apa yang ada di sini ya. Oke. Dikurangi faktor koreksi, dikurangi. Nah, karena ini ulangan dan interaksi AB,
Maka ini dikurangi derajat bebas, jumlah kuadrat ulangan, jumlah kuadrat interaksi AB, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan percobaan split plot dengan peta utama sudah dalam bentuk interaksi dari dua faktor. Ya, interaksi dua faktor. Penghitungan yang lainnya sama, yang penting saya fokuskan bagaimana cara pengacakannya. Cara pengacakannya di sini ya. Yang diacak itu AB dulu. AB dulu di sini. Ini untuk satu ulangan tentunya ada 18 satuan percobaan ya. Nah, yang disediakan sekarang bukan kalau A itu 3, di sini 6 peta utama. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 peta utama. Dan yang perlu lihat sini sama nih. AB-nya sama nih. Pasti di sini dalam satu kolom ini AB-nya sama. A3B1, A2B2, A1B1 kan? Nah, gitu. Yang bedakan tempatnya di sini C-nya, karena C-nya sebagian A peta. Ya. Jadi yang diacak di sini apanya? A3B1. Ini yang diacak sebagai peta utama. Kemudian ketambahan dari C-nya itu, ya. Oke. Nah, dan yang terakhir, karena tiga faktor ya, tiga faktor kita bisa membuat apa yang disebut dengan desain. Kalau apa namanya rancangannya itu mengikuti mengikuti bagaimana pelaksanaan penelitiannya ya, bagaimana perlakuan itu diberikan, apakah A dulu, kemudian B, kemudian C, cara mengacaknya, ini kan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan split lagi ya. Jadi untuk satu ulangan 18 satuan percobaan, dan 18 satuan percobaan itu dibagi menjadi 3 peta utama untuk penempatan tara faktor A dulu ya. Jadi ada pengacakan untuk A dulu. Oke. Nah, ternyata yang pertama itu peta utama pertama itu A2, peta utama kedua A3, di sini A1. Yang ini tentunya bisa berubah kan tergantung apa namanya pengacakan ini ya. Oke, jadi ini pasti nggak sama, dan mana A1, A2, A3-nya seperti ini. Pada masing-masing A ini, pada masing-masing taraf A ini diacak lagi B-nya. B-nya di mana nih? Oh, B1 di sini, B2 di sini ya. Nah, gitu. Sesuai dengan kalau ini A2 nya 2 ya, kalau A1 A3 ini 3 gitu ya. Nah, pada masing-masing itu diacak lagi C-nya. C-nya diacak lagi. Pada masing-masing kombinasi ini diacak A2B2 C2, A2B2 C1 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau ini adalah hasilnya, kita lihat A2B2 C2, A2B2 C1 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan split plot ya. Di sini A2 yang kuning, di sini A1, di sini A3 yang biru. Pada masing-masing kuning ini dipilih mana yang B1, mana yang B2. Oke, B1-nya di sini nih, B2-nya di sini, berarti di sini. B1-nya kebetulan di sini, ini B2-nya kebetulan di sini ya. Kebetulan aja itu. Jadi kalau kita running ulang begini, nah kan bisa beda. Ya, B1 bisa di sini beda. Nah, setelah itu baru C-nya yang diacak. Jadi pengacaknya bertahap. A dulu diacak, kemudian B diacak dalam A, kemudian dalam AB itu diacak C-nya. Itu yang dimaksud dengan split plot. Ya. Dan modelnya tentunya agak beda dengan tadi ya. Nah, jadi modelnya begini. Pada peta utama ini hanya ada A ya. Jadi ulangan A. GPU itu interaksi antara ulangan dan A sebetulnya ya. Oke. Dan di sana ada B ya. Pada tahap kedua itu B. Nah, dengan ada pengacakan B dalam A itu juga ada interaksi antara AB. Nah, di sana karena ada pengacakan B dalam A itu, maka ada muncul galat anak peta. Kemudian di sana lagi dalam kombinasi AB yang sudah teracak itu ada pengacakan C-nya. Jadi C beserta interaksi yang ada di dalamnya, jadi AC, BC, ABC. Nah, di sana juga ada galat anak-anak peta. Ya. Nah, ini juga tentunya sama caranya, cara mengukurnya. Tadi yang sudah ada galat peta utama dan galat anak peta, dan galat anak peta itu yang terakhir sebetulnya. Nah, caranya sama.
Kalau ini adalah interaksi antara ulangan dan A, cara menghitung jumlah kuadratnya, ya. Kalau kita lihat formulanya ini, nah formulanya panjang nih, ya. Oke. Sama seperti tadi, pengurangnya 2 karena ini hanya interaksi antara ulangan dan A, ya. Hanya ulangan dan A. Kemudian yang galatan petak ini ulangan dan AB. Ini ulangan dan AB, karena ulangan dan AB yang melibatkan pengurangnya derajat seperti jumlah kuadrat ulangan, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat interaksinya. Ya, oke. Jadi gitu. Nih, ya pengurangnya ada jumlah kuadrat ulangan, jumlah kuadrat interaksi AB, interaksi A, jumlah ulangan A dan B. Ya, A, B, AB ya. Ini. Dan yang terakhir tentunya sisanya. Ya. Terakhir ini sisanya, sisa semua ini. Oke. Yang jelas kalau ini kita jumlahkan untuk cross check saja ini harus 23532. 23532. Nah, itulah makanya kita harus hati-hati kalau kita hanya diberikan layout data seperti ini, itu bahaya, kita bisa apa namanya salah menganalisis. Oleh karenanya, walaupun data yang sama, kita perlu melihat bagaimana perlakuan-perlakuan itu dialokasikan ke satuan-satuan percobaan. Dari sini saja sudah bisa apa namanya menjadi 3 macam alat analisis yang model atau metode analisis yang berbeda tergantung bagaimana perlakuan-perlakuan itu diacak ke dalam satuan-satuan percobaan yang ada. Ya, tentunya juga tergantung kondisi satuan percobaannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dipelajari kalau ada masukan dan sebagainya bisa ditanyakan atau beri komen dalam status channel YouTube ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.